Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas TKB tentang pemasaran, sales, marketing, bisnis, dan niaga. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Kemudian, salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja adalah strategi. Ini gampang ya, ini ada kata-kata satu segmen saja. Nah, kalau satu segmen saja berarti dia udah langsung ke sini ya. Konsentrasi segmen tunggal gitu. Kalau bawa orang pemasaran, dia pengen konsentrasinya di seluruh produk dia laku. Itu contohnya yang digunakan oleh Samsung. Jadi mulai dari yang level high-end sampai yang low-end itu mereka kuasain semua. Kemudian yang konsentrasi segmen ganda itu dia 2 segmen yang berbeda yang dia fokus di 2 itu aja gitu. Nah, kalau yang konsentrasi segmen tunggal ini kayak iPhone ya. iPhone itu kan dia fokus di segmen mewah aja, sementara yang level low dan middle dia nggak ada gitu. Atau segmen mewah lainnya kayak mobil Tesla misalnya, itu juga segmen tunggal. Kalau yang memasuki pasar ini nggak ada ya. Kemudian apabila kita membeli barang atau jasa untuk dijual kembali supaya memperoleh laba, maka tergolong ke dalam kelompok bla bla bla. Ini tanya ya, beli barang dan jasa, kemudian dijual kembali. Nah, artinya orang yang menjual barang dan jasa kepada kita dan kita sendiri itu adalah seorang penjual, ya kan? Karena itu kan akan kita jual kembali produk. Itu artinya dia masuk ke pasal penjual. Di kategori itu adalah D. Ada lagi di sini pasar pemerintah. Nah, kalau pasar pemerintah itu dia barang dan jasa dibeli tapi untuk konsumsi pemerintah, bukan untuk dijual. Kalau pasar bisnis itu barang dan jasa itu dijual antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk tertentu. Jadi contohnya kayak perusahaan Foxconn. Foxconn misalnya dia memproduksi chip, kemudian dia jual ke Apple untuk Apple bisa produksi iPhone ya, kayak gitu. Kemudian kalau pasar internasional ini lebih ke transaksi ekspor dan impor. Kemudian ada lagi yaitu pasar konsumen. Nah, kalau pasar konsumen itu adalah dari penjual langsung ke end user atau ke pengguna akhir. Biasanya yang seperti ini adalah penjual-penjual atau distributor lah untuk produk-produk konsumtif. Misalnya konsumen jam tangan misalnya atau konsumen barang-barang kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, salah satu persyaratan yang harus dipertimbangkan untuk menunjang usaha mensegmentasi pasar secara efektif yaitu, nah jadi ini yang dimaksud di soal ini adalah
agar segmentasinya itu efektif, sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan yang paling penting? Yang pertama, kita cek dulu jenis industrinya enggak ya. Karena jenis industri sebenarnya bukan dasar untuk segmentasi. Kemudian kita lihat yang B, segmen pasar yang cukup luas. Nah, ini jawabannya ya, segmen pasar yang cukup luas. Karena agar segmentasi kita itu berhasil, teman-teman harus pastikan bahwa segmentasi, misalnya kita ngambil segmentasi anak muda misalnya, itu kan segmen pasarnya juga lumayan luas ya, sehingga ketika masuk ke segmen itu dan fokus di segmen itu akan menghasilkan keuntungan yang bagus untuk perusahaan. Bayangkan kalau segmen itu kecil sekali, misalnya segmen penjahit gitu kan, atau orang yang mengkonsumsi barang-barang eh, hasil lukisan misalnya, itu kan segmennya kecil. Nah, kalau bahasa yang digunakan itu biasanya juga agak kurang efektif ya, yang bahasa yang digunakan. Kemudian pola pertumbuhan juga enggak. Apabila perusahaan menawarkan jenis barang convenient, maka distribusi yang dapat digunakan yaitu distribusi bla bla bla. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, convenient artinya barang-barang yang dijual secara bebas dimanapun dan itu dibutuhkan secara luas. Contohnya kebutuhan rumah tangga ya, kayak beras, gula, garam, terigu, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi dia bisa dijual di mana aja, mau di supermarket ataupun di warung-warung kecil, itu ada. Nah, pola distribusinya apa? Nah, distribusinya itu adalah untuk barang convenient itu adalah menggunakan distribusi intensif. Jadi kalau distribusi intensif itu artinya mereka memastikan untuk ketersediaan dari barang itu secara cukup gitu. Kemudian ada lagi distribusi eh, selektif. Nah, distribusi selektif itu adalah distribusi untuk produk-produk yang kelasnya menengah ke atas lah. Jadi dia nggak akan tersedia secara luas. Contohnya kayak iPhone itu tadi. Jadi dia kan nggak dijual di semua tempat. Jadi jualnya cuman misalnya di iBox atau di eh, galeri-galeri yang khusus menjual handphone-handphone seperti itu. Kemudian kalau yang eksklusif ini yang lebih kecil lagi segmennya. Jadi biasanya itu untuk produk yang mahal banget, yang mewah lah. Contohnya misalnya mobil Tesla atau eh, eh, tas-tas mahal dari Perancis, misalnya Louis Vuitton lah atau Gucci atau Hermes kayak gitu-gitu. Itu distribusi eksklusif. Kemudian, dalam komunikasi pemasaran, kegiatan pengiriman pesan berupa iklan dinamakan bla bla bla. Nah, ini gampang ya. Komunikasi pemasaran itu di sini katanya mengirimkan, mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan jangan sender ya. Kalau sender ini kan ada R, berarti ini adalah orang yang mengirimkan pesan. Nah, kalau pesan yang dikirimkan itu prosesnya encoding, mengirimkan. Kemudian kalau menerimanya itu disebut dengan decoding. Kemudian feedback itu adalah ketika si penerima pesan itu memberikan umpan balik. Kayak gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah C. Kemudian proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan berbagai macam pihak dengan cara menyajikan, mengembangkan, dan mengevaluasi sejumlah pesan kepada berbagai pihak stakeholder merupakan maksud dari bla bla bla. Nah, ini udah jelas banget ya, ini tentang pemasaran ya. Ini ke komunikasi pemasaran gitu ya. Kalau misalnya komunikasi massa bedanya apa? Kalau komunikasi massa itu dia tidak bukan hanya ke stakeholder ya. Itu lebih luas lagi kalau komunikasi massa. Ini kan stakeholder. Stakeholder itu kan seperti pelanggan, pemegang saham, karyawan di dalamnya, kemudian juga rekanan dan lain sebagainya. Tetapi kalau komunikasi massa itu yang lebih luas lagi. Kemudian, salah satu tahapan di mana pembeli mengambil sebuah keputusan untuk menerima atau menolak produk yang sudah dicoba dalam proses adopsi dinamakan tahap bla bla bla. Oke, ini kan katanya pembeli mengambil keputusan. Keputusannya adalah mau menerima atau menolak, ya kan? Ini dinamakan tahap apa? Nah, tahapnya itu yang paling menentu adalah yang ini ya, adopsi gitu ya. Jadi dia mau ngambil atau nggak mau ngambil produk yang sudah dilempar ke pasar itu dinamakan adopsi. Nah, kalau evaluasi apa? Evaluasi itu sebelum adopsi. Jadi mereka mengevaluasi si konsumen ini, apakah produk ini sesuai nggak dengan kebutuhan mereka? Apakah menjawab nggak apa yang mereka cari? Kayak gitu.
Nah, kalau kesadaran ini setelah proses adopsi. Jadi kalau kesadaran itu artinya mereka sadar bahwa produk yang mereka ambil, ini misalnya mereka memutuskan untuk mengambil produk ini, menggunakan produk ini. Nah, kalau misalnya si konsumen ini menyadari, oh ternyata produk yang diambil ini ternyata salah. Selama ini kita salah ngambil, tidak sesuai dengan yang ekspektasi atau kebutuhan mereka. Itu yang disebut dengan kesadaran. Sedangkan percobaan ini proses sebelum evaluasi. Jadi percobaan yang mereka coba trial produk tertentu. Selanjutnya, salah satu kegiatan dalam promosi penjualan dinamakan bla bla bla. Ini promosi ya. Ini teman-teman harus dibedakan dengan tahapan yang lainnya. Misalnya direct sales itu berbeda. Nah, kayak konferensi lobbying ini enggak ya. Konferensi lobbying ini bukan bagian dari promosi. Biasanya kayak perkenalan produk biasanya. Kemudian kalau telemarketing atau kampanye telepon ini biasanya itu adalah bagian dari direct sales. Dia langsung jualan. Itu prosesnya setelah promosi dilakukan biasanya. Nah, komunikasi melalui media massa nih enggak ya. Enggak, bukan bagian dari promosi. Nah, yang paling benar itu adalah pertunjukan atau peragaan. Atau biasanya ini kalau misalnya di bagian fashion berarti diadain kayak peragaan busana gitu. Atau kalau misalnya di produk konsumsi itu biasanya dalam bentuk pameran kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, salah satu bentuk presentasi dan promosi non-pribadi mengenai ide barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu dinamakan. Nah, ini teman-teman bisa langsung ambil kata kunci sponsor ya. Kalau udah ada kata-kata sponsor, berarti dia masuk ke bagian periklanan. Gitu ya, karena dalam proses mengiklankan sesuatu biasanya pasti ada sponsornya. Gitu ya, jadi ini adalah B. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.